Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dalam rangka PPG dalam jabatan batch 2 Kemenak di LP3 UNESA. Nama saya Nuril Ainul Fikriya dengan nomor PPG 9880720057085 dan NIM PPG 2401392681017. Saat ini saya mengajar di MA Ma'arif 7 Sunan Derajat, Paciran Lamongan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memberikan bimbingan klasikal kepada kelas 12K di lingkungan pendidikan kami dengan tema penggalian bakat minat, aku dan bakat minatku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Santri Sunan Derajat Madrasah Sekolah Lulusan. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Anak-anak sekalian, hari ini kita pertemuan untuk membahas tentang bakat minat ya. Yang pada hari ini sebelum kita mulai, ada yang sakit hari ini? Ada yang izin hari ini? Ada beberapa yang izin. Oke, baik. Anak-anak sekalian, ini nanti akan saya absen ya. Sekaligus untuk melatih konsentrasi sampean semuanya. Hari ini sudah konsentrasi semuanya ya? Oke, kalau tandanya konsentrasi, semua tangannya diangkat dulu semuanya. Biarkan Tuhan menggerakkan tangan kita. Biarkan Tuhan menggerakkan tangan kita. Yang sakit jadi sehat semuanya. Yang malas jadi semangat lagi. Pada hitungan ketiga fokus konsentrasi, pegang dagu. Dagu, ada yang pegang dagu mana dagu? Sudah, oke, baik, tepuk tangan yang luar biasa konsentrasi. Oke, tadi ada yang sempat begini ya. Lupa kalau dagunya di bawah ya. Oke, baik, anak-anak sekalian, nanti Pak Vicky akan absen, akan panggil nama sampean, tapi jangan dijawab. Biasanya jawabnya apa? Hadiro. Untuk saat ini jangan dijawab Hadiro, tapi dijawab sebutkan satu benda yang bisa dibeli di pasar. Ya, contoh. Pak Vicky ke pasar membeli donat. Ya, oke. Terus kemudian Maria Ulfa ke pasar membeli apa, nak? Tomat. Oke, baik. Terus kemudian Evi membeli tempe. Oke, baik. Terus kemudian Salwa ke pasar membeli apa, nak? Gayung. Entong gayung. Oke, baik. Terus kemudian Martina Ayu membeli garpu. Oke. Terus kemudian Masita ke pasar membeli apa, nak? Graji ya, mau nukang ya. Oke. Oke. Terus kemudian Badiatus Solihah ikan. Oke. Terus kemudian Atmariani sakit. Kita doakan sehat ya. Oke. Terus kemudian Salwa ada dua ya. Ada Salwa Natania Nanas membeli nanas. Oke. Terus kemudian Kalila
Sapu. Membeli sapu. Oke, baik. Terus kemudian Aura, cinta membeli apa, Nak? Membeli urang. U urang. Apa? Membeli apa? U. Membeli apa? Unta. Membeli unta. Ya. Mungkin mau umroh ya. Oke. Baik, sudah terabsen semuanya? Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar banyak tentang bakat dan minat, pada kesempatan kali ini sampean akan saya ajak untuk bersimulasi terlebih dahulu. Ini nanti sampean akan saya beri kesempatan untuk menyebutkan angka mulai 0 sampai 9. Silakan bebas menurut Anda, menurut sampean, dan nanti hasilnya adalah intinya pertemuan kali ini kita berada di sini adalah tujuannya adalah sama. Walaupun kita punya potensi yang berbeda, kita punya bakat-bakat yang berbeda, kita punya kecerdasan-kecerdasan yang berbeda, ya. Dari sini nanti silahkan sampean berhak untuk menyebutkan angka mulai 0 sampai 9. Oke, boleh? 1, angka berapa, Mbak? 6. Oke, boleh. Lagi? 8. Oke, terus? Ada 3. Ada 2. Terus? Ada 5. Oke, terus? Ada 0. Sip, bentar. Oke, baik. Ada 0. Oke, tahan dulu ya. Pak Vicky akan menyimpan angka ini. Ada bolpen? Bolpennya? Ya, oke, baik. Saya akan menyimpan angka ini dan nanti silakan mohon untuk disimpan salah satu anak, ya. Silakan disimpan angka ini, nanti silakan dibuka ketika kita sudah jumlah semuanya, ya. Oke, silakan disimpan dulu, Kak, Mbak. Disimpan dulu, jangan dibuka dulu, ya. Ini sudah saya tulis, ya. Nanti akhirnya akan kita buka bareng-bareng. Oke, 0. Setelah 0 berapa, Nak? 4. Oke, ada lagi? 1. Ada 1. Sorry. Ada 1. Ada 7. Terus apa lagi? 9. Ada lagi? 5. Boleh. Terus? Ada 6. Ada 8 tadi ya? 8. Terus? 1. Terus ada lagi? 3. Oke. Ini pendapat dari sampean semuanya. Sudah tertulis di sini. Ada yang 6, ada yang 8, ada yang 7. Apakah salah? Tidak. Tidak ada yang salah. Ya. Setelah pendapat sampean, boleh saya berpendapat? Boleh saya menentukan bakat saya? Boleh saya memunculkan keinginan saya? Boleh. Oke, baik. Semoga angka yang hijau ini sama dengan apa yang saya tuliskan di sana. Mudah-mudahan. Berapa, Pak? Tepuk tangan. Dari kalian-kalian yang berbeda, dari Pak Vicky yang berbeda, intinya tujuan kita saat ini adalah sama. Ayo sama-sama belajar. Pak Vicky belajar, sampean juga belajar. Ya, di sini statusnya sama. Walaupun secara fisik saya guru, sampean semuanya peserta didik, tapi di sini kita sama-sama belajar. Kita niatkan belajar untuk mencintai diri dan untuk mencintai sesama kita, ya. Sekali lagi, saat ini kita akan belajar bersama, kita sudah satukan tujuan kita bersama, kita sudah punya visi yang sama walaupun dari potensi-potensi yang berbeda. Tepuk tangan yang luar biasa bagi kita. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bakat minat, ya. Anak-anak sekalian, ada yang sudah tahu apa itu bakat? Kemampuan. Oke, ada yang sudah tahu apa itu bakat? Kemampuan. Kemampuan apa lagi? Kelebihan kita. Potensi apa lagi? Kelebihan. Kelebihan itu apa lagi? Boleh, semuanya boleh jawab. Semuanya boleh berpendapat. Dan saya pastikan tidak ada jawaban yang sama. Ya, cuma nanti ada yang jauh, ada yang dekat, begitu aja ya. Oke, apa lagi? Ada potensi, ada apa tadi? Keunggulan, ada terus apa lagi? Kan kita sering ya, apa bakat gitu ya. Sering mengatakan bakat, tapi kita kadang-kadang apa sih bakat itu?
Prestasi. Berarti kan sudah nampak ya. Oke. Apalagi? Keunggulan. Terus apa lagi? Hah? Kesukaan. Kalau kesukaan lebih ke minat ya, minat ketertarikan. Memang bakat itu gandengannya dengan minat. Ya. Oke, terus apa lagi? Boleh. Yang belum berpendapat siapa? Yang belum berpendapat siapa tadi? Apa? Oke, nah bakat ini nanti boleh diterjemahkan sesuai dengan bahasa sampean masing-masing. Intinya, bakat itu adalah Tensi. Pak, apakah kelebihan itu salah, Pak? Enggak. Ya, cuma podo-podo ngetane cuma sampean terlalu jauh. Tak suruh ke Surabaya sudah sampai Banyuwangi. Ya. Padahal jawabannya ada di Surabaya. Sama sudah sampai Probolinggo kalau kelebihan. Kelebihan kan berarti sudah terlihat. Tapi kalau potensi, terlihat belum? Belum. Dan sampean semuanya nanti akan Pak Vicky ajak untuk menggali potensi sampean. Apa yang sampean punya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini, sampean nanti akan Pak Vicky ajak untuk bagaimana menggali potensi yang ada di dalam diri. Jadi bakat itu adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang dan merupakan bawaan sejak lahir. Mau dibuat kalimat seperti apa? Monggo. Ya, intinya adalah bawaan sejak lahir. Gawan bayi biasanya begitu ya, gawan bayi. Nek memang punya bakat nyanyi ya, sejak bayi dia sudah punya. Ya, terus akhirnya potensi itu berkembang dan akhirnya bisa dikembangkan. Begitu ya. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, bakat itu adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang ya, yang dimiliki oleh seseorang dan merupakan bawaan sejak lahir. Bakat itu ada di mana? Ada di sini. Nah, apa ini? Otak. Yes. Bisa dibayangkan kita punya berapa otak? Dua. Ada otak kanan dan Otak otak kiri. Sekali lagi, ada otak kanan dan otak kiri. Pada kesempatan kali ini, Saman akan jelaskan sedikit bagaimana kerja otak. Otak kanan kita menggerakkan bagian tubuh sebelah kiri. Otak kiri kita menggerakkan bagian tubuh sebelah kanan. Nah, bakat kita itu ada dua-duanya ini, Mbak. Ada di sini. Ya. Pada saat ini sampai nanti akan saya ajak untuk bagaimana mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Semuanya tangannya begini, tangan kanannya begini semuanya. Set. Tangan kirinya begini semuanya. Set. Sekarang payung-payungan dengan temannya. Nah. Oke. Pada saat ini sampean akan saya ajak untuk mengaktifkan otak kanan dan otak kiri dalam waktu yang bersama. Ya, dalam waktu yang bersama. Pada hitungan ketiga, silakan tangkap telunjuk temannya, dan yang kiri silakan hindari tangkapan temannya. Sekarang clue-nya saya ganti. Clue-nya saya ganti. Tadi Pak Vicky menjelaskan otak kanan menggerakkan bagian tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan bagian tubuh sebelah kanan. Oke, sekarang clue-nya tadi angka 3. Sekarang clue-nya saya ganti dengan kata apel. Jadi ketika Saman mendengar kata apel, silakan tangkap telunjuk temannya, dan yang kiri silakan hindari tangkapan temannya. Hati-hati kena meja, ya. Apabila terjadi sesuatu di luar tanggung jawab Pak Vicky, ya. Oke. Baik. Clue-nya adalah kata apel. Baik, saya akan bercerita, ya. Saya akan bercerita. Pada suatu pagi, saya dan keluarga jalan-jalan ke kota Malang. Nah, Malang, ya. Yang di sana terkenal dingin dan terkenal banyak buah-buahan. Banyak buah-buahan, ya. Ya. Ketika berangkat ke Malang, Pak Vicky waktu itu sarapan, Mbak. Waktu itu saya sarapan apem. Ya. Sarapan apem, ya. Waktu itu saya sarapan apem. Bukan. Ya, saya sarapan apem karena waktu itu dapat apem jadi saya makan apem. Perjalanan ke Malang, Pak Vicky lewat Pasar Lawang. Tahu ya Pasar Lawang ya? Di mana di sana banyak sekali penjual buah-buahan. Ya. Ya. Oke, dipasang lagi. Buah apa saja Pak Vicky di sana banyak? Ada buah anggur. Ada buah anggur. Ada juga buah alpukat. Dan banyak buah-buah yang lainnya, ya. Terus kemudian ketika perjalanan saya haus, Mbak, waktu itu. Dan saya mampir di sebuah outlet jus buah. Dan di outlet jus buah itu, ya, saya milih jus, Mbak. Wah, banyak pilihan jus buah, ya toh. Akhirnya saya memilih satu jus buah. Dan waktu itu
Apesnya ternyata jus pilihan saya habis. Ya, jus pilihan saya habis. Dan akhirnya saya minum sari apel. Yang tertangkap, mijiti teman yang nangkap. Yang tertangkap, mijiti teman yang nangkap. Ada yang nangkap dan tertangkap? Nangkap dan tertangkap ada? Nah, ini berarti orang yang terlalu fokus dengan kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan. Ya. Pak dapat, tapi nggak dihindari. Terlalu fokus dengan kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan sendiri. Itu yang sering terjadi, Pak. Kita terlalu fokus dengan kesalahan orang lain, ya cara ngomong dia dapat, bagaimana dapat, tapi kita lupa dengan kewajiban kita untuk menghindari ini. Ya, jadi sekali lagi itu adalah filosofi permainan ini, anak-anak sekalian. Jadi konsentrasi untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, kita jangan terlalu fokus dengan kesalahan orang lain, tapi lupa dengan kesalahan sendiri. Kita terlalu fokus melihat orang lain, lupa bahwasanya kita punya potensi yang luar biasa, tapi tidak kita manfaatkan. Ya, oke. Di otak kita ini dibagi dua bagian, ya, ada otak kanan dan otak kiri. Sama sudah tahu dan sudah bisa merasakan, oh, kerja otak kanan begini, kerja otak kiri begini. Pak Vicky, kenapa di otak kiri kok, mohon maaf, ini otak kanan. Otak kanan kok warna-warni? Kreativitas ada di sana, Pak. Makanya orang yang selalu menggunakan otak kanannya rata-rata orangnya kreatif. Orang yang selalu menggunakan otak kirinya itu biasanya maunya yang pasti-pasti. 1 + 1 2. Ya. Kalau orang kanan 1 + 1 bisa jadi 16. Iya, bagaimana mbuh piye carane? Di sana adalah kreativitas ada di sana. Ya. Nah, otak kita, bakat kita ada di sini, Mbak. Tinggal mana yang berkembang. Anak-anak sekalian, Pak, ada berapa bakat kita, Pak? Oke, Mbak. Kalau sampean belum tahu bakat sampean, silahkan dekatkan dengan 8 tipe kecerdasan ini. Bahkan ada penelitian yang menemukan terbaru, kita punya 9 tipe kecerdasan. Apakah semuanya unggul? Tidak. Apakah semuanya tidak ada? Tidak mungkin. Setiap orang punya keunggulan yang berbeda, punya bakat-bakat yang berbeda. Ya, nanti akan Pak Vicky jelaskan satu persatu di sini. Dan nanti silakan diaplikasikan, kira-kira saya punya kecerdasan yang mana? Saya termasuk kecerdasan yang mana? Ya, oke. Yang pertama, anak-anak sekalian, jenis kecerdasan yang pertama adalah cerdas logika, matematika, angka, ya. Yang suka dengan angka, yang suka dengan suka dengan hitung-hitungan, berarti saman punya potensi logika. Oke. Pak, lah aku seneng ngomong nih, Pak. Berarti kemungkinan saman cerdas di linguistik, cerdas bahasa, cerdas dalam mengungkapkan sesuatu, cerdas dalam berbicara, cerdas dalam mengungkapkan pendapat, berarti saman termasuk punya kecerdasan ini. Terus kemudian kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan musik. Ternyata musik itu juga kecerdasan. Sekali lagi, musik itu juga termasuk kecerdasan. Makanya mohon maaf sekali, setelah sampean kenal ini nanti jangan sampai ngejudge teman sampean yang tidak dapat ranking adalah anak yang bodoh. Tidak ada. Semua anak cerdas di bidangnya masing-masing. Ya, sekali lagi semuanya anak cerdas di bidangnya masing-masing. Bahkan di sini pun musik pun juga termasuk kecerdasan. Ada enggak di rapot? Tidak ada. Tapi ternyata musik itu juga termasuk kecerdasan. Ada lagi, ini nama cerdas interpersonal. Matematikanya lemah, bahasanya lemah, tapi dia pintar golek konco. Itu juga termasuk kecerdasan. Dan itu tidak ada di rapot. Makanya saya tidak setuju ketika mengatakan bocah iki matematika gak iso berarti bodoh. Tidak bisa. Semua anak cerdas di bidangnya masing-masing. Sampean dari 9 ini, dari 8 ini, mohon maaf, sementara ini 8 karena teori lama yang ditemukan oleh Gardner. Gardner menemukan ada 8. Ternyata yang terbaru ada 9. 9 itu kecerdasan spiritual, itu juga termasuk cerdas. Wis, ayo dia ngenangan. Kira-kira sampean yang mana? Numerikalkah? Verbalkah? Musikkah? Body language? Kinestik, olahraga, itu juga termasuk kecerdasan. Nari itu juga termasuk kecerdasan. Ada di rapot? Tidak ada.
Oke, berarti cerdas ada berapa, Nak? Ada 8. Yang pertama, cerdas angka. Yang kedua, cerdas gambar. Oke, visual. Nek sampean seneng gambar, seneng desain, seneng. Itu juga termasuk kecerdasan. Terus kemudian cerdas musik juga termasuk cerdas bergaul, cerdas gerak, olahraga, fisik, cerdas bahasa, cerdas alam. Sampean pinter nandur, seneng dengan tanaman, seneng dengan hewan-hewanan. Itu juga termasuk kecerdasan. Ada di rapot? Tidak ada. Harus sama mencari mulai saat ini. Kamu cenderung apa? Allah itu titip apa ke kamu? Ya, ketika kamu mampu menggali ini, oh ternyata Allah itu titip. Oh iya, aku seneng nandur ya. Ya jadi petani. Aku kok seneng kopi ya. Jadi ahli kopi. Makanya temukan dirimu, Allah itu titip apa ke kamu? Kamu itu dititipi apa sama Allah? Sementara ini mungkin masih belum tergali. Karena sama mungkin baru terfokus pada hanya fokus pada angka, bahasa, berarti nek bahasanya pinter, matematika berarti cerdas. Belum tentu. Sama masih punya kecerdasan yang lain. Dan satu orang ini kemungkinan bisa 3 atau 4 kecerdasan yang bisa dimiliki. Nyun sewu, saya contohkan anak saya cewek. Anak saya cewek. Sampai biar bisa tervisualisasi anak saya. Ini, putri saya yang cewek, ini punya kecerdasan yang luar biasa di bidang bahasa. Dia senang sekali storytelling. Pak Vicky cerita kancil, Dek, ada kancil. Kancilnya itu nyuri timun, Dek. Terus kemudian nanti kancilnya dikurung sama Pak Tani. Besoknya malamnya dia sudah menceritakan itu ke ibunya, ke bundanya. Bunda, tadi loh, ayah lo cerita begini-begini. Dia menceritakan runtut seperti apa yang saya ceritakan. Berarti dia punya kecerdasan di bidang bahasa. Terus kucingnya meninggoy gitu. Apa meninggoy itu? Ya karena apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan itu ya ceritanya begitu. Terus tiba-tiba Pak Tani nangkep kancilnya. Terus kemudian kancil diceritakan. Berarti dia punya kecerdasan di bidang bahasa. Anak saya laki-laki berbeda. Dia senang mekanik, anak mobil dan obeng itu. Oh, berarti dia gerak. Dia fisiknya hebat. Apakah anak saya tidak cerdas yang laki-laki itu? Bukan. Dia punya kecerdasan yang berbeda. Memperlakukannya juga harus berbeda. Karena tiap anak punya kecenderungan masing-masing. Saya mohon izin untuk melihat layar monitor. Dalam teori Johari Window, manusia itu dibagi menjadi 4 dimensi. Ya, kita dibagi menjadi 4 dimensi. Ada namanya dimensi terbuka, ada tertutup atau rahasia, ada buta, ada gelap. Terbuka bagaimana Pak Vicky? Contohnya Pak Vicky, saya contohkan. Zona terbuka itu di mana saya tahu, orang lain juga tahu. Itu zona terbuka. Zona tertutup berarti saya tahu, tapi orang lain tidak tahu. Zona buta di mana saya tidak tahu, tapi orang lain tahu. Zona gelap, namanya gelap, saya tidak tahu, orang lain pun juga tidak tahu. Ini namanya teori Johari Window. Bakatmu ada di sini. Ada di zona gelap, di mana saya tidak tahu, saya sendiri tidak tahu, dan mungkin orang lain pun juga tidak tahu. Bagaimana Pak Vicky kalau untuk membongkar ini? Ya kamu harus melakukan sesuatu. Kalau kamu selamanya diem, gak akan terbuka potensi di sini. Tapi kalau sama aku tak ngelukis ya, duh, kok apik lukisanmu, ya Pak Vicky, lukisan jenengan kok bagus. Berarti jenengan mungkin punya bakat melukis, visual jenengan ada di sana. Yang semula saya tidak tahu menjadi tahu, dan orang lain yang semula tidak tahu menjadi tahu. Akhirnya menjadi zona terbuka. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Baik, setelah ini silakan bentuk kelompok. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Oke, baik. Silakan yang merasa menyebutkan angka 1 kumpul dengan angka 1, 2 kumpul dengan angka 2, 3 kumpul dengan angka 3, 4 ketemu dengan angka 4. Silakan. Oke, sekarang tugas sampean silakan menuliskan apa yang kertas yang pertama. Tuliskan apa yang Anda ketahui tentang dirimu. Oh ya, saya baik hati, saya suka menolong, saya tentang dirimu. Iya, kertas yang pertama. Tulis, kertas pertama itu kasih nama sesuai dengan nama sampean masing-masing. Kalau sudah, kertas-kertas selanjutnya silahkan tulis tentang teman satu kelompokmu, Mbak. Ya, apa yang bisa kamu nilai tentang teman? Ya, kertas selanjutnya. Oke. Bergantian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saling menilai satu kelompok ya. Oke, sekarang silahkan, Mbak, silahkan yang sudah sampean tulis tadi, silakan saat sekarang diberikan ke teman yang bersangkutan. Ya, diberikan ke teman yang bersangkutan. Jadi nanti dari permainan ini nanti akan kelihatan mana yang menjadi, kalau sampean nulis, orang lain nulis, berarti zona terbuka. Tapi kalau sampean nulis, orang lain tidak ada yang nulis, berarti zona tertutup. Kalau sampean tidak nulis, tapi orang lain nulis, berarti masuk zona buta. Pak, bagaimana dengan ini, Pak? Ini nanti akan terlihat dari sana. Silakan nanti dibuat bagan lagi, dibuat diagram lagi, mana yang menjadi zona terbuka saya, mana yang menjadi zona tertutup saya, dan mana yang menjadi zona buta saya. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, dari tugas-tugas yang sudah diselesaikan tadi, dari diskusi yang sudah kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, kesimpulannya adalah anak-anak sekalian, bakat itu diraih, bukan ditunggu. Ya, jadi sekali lagi, bakat itu diraih, bukan ditunggu. Kalau sampai nunggu, selamanya akan berada di zona gelap. Selamanya akan berada di zona gelap dan tidak akan pernah terungkap potensinya. Bagaimana caranya kita harus melakukan sesuatu? Kita harus raih. Makanya sekali lagi, kita harus mulai mengevaluasi diri, kira-kira Allah itu titip apa ke kita? Allah itu titip apa ke saya? Saya punya apa? Dari mana? Ya dari eksplor tadi. Mulai bakat, minat, Allah itu titip apa ke saya? Kecenderungan apa yang saya punya? Pak, aku kok senang kopi. Bikin kopi. Pelajari kopi. Jadi ahlinya kopi. Di Jepang, mohon maaf, saya cerita sedikit. Di Jepang, itu ada namanya orang yang suka bikin origami. Origami. Apa origami itu apa? Melipat kertas. 40 tahun dia melipat kertas terus, Mbak. Karena senang dia melipat kertas. Bagi orang lain, kok kegiatan apa kan gitu ya? Tapi dia senang, dia lakukan terus. Dan 40 tahun dia melakukan kegiatan origami. Dan saat ini dia dicari oleh NASA untuk membuat satelit dengan metode origami. Dia yang dianggap ahli di bidangnya. Karena apa? Dia sudah bergelut di bidang itu selama 40 tahun. Kembali lagi saya contohkan ke sampean tadi. Cari potensimu, 40 tahun, 30 tahun yang akan datang, kamu akan jadi ahli di bidang. Kalau senang, ya sekali lagi kalau senang, punya dipadukan dengan minat yang luar biasa, maka kamu akan ketemu dengan itu. Dan kamu akan profesional di bidangnya suatu saat nanti. Apa yang kamu tulis tadi akan menjadi kenyataan. Ya, jadi sekali lagi, bakat diraih, bukan ditunggu. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan setiap doa kita. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah agar apa yang kita tulis tadi bisa menjadi kenyataan dan sampean semuanya bisa menikmati hasilnya suatu saat nanti. Oke, ala hadiniyah bi kulli sholihah. Al-Fatihah.
Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa.